Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani. Tapi yang menjadi sorotan adalah Nikita Mirzani tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Bersama gue Hafid Mardiansyah dan gue Dani, kita akan bahas Fit ya. bahas apa nih? Tadi kasus TPPU. Nikita kan, akhirnya terbukti tidak TPPU tuh. Nah, Kita kedatangan tamu yang spesial nih. ahlinya, Orang dalam bahasanya. Orang dalam di pengadilan. Orang yang, iya, orang yang ini sendiri. tahu lah orang pokoknya yang, masalahnya ya. Ya, langsung masuk ke persidangannya gitu kan. Saksi ahli, Siapa? Ahmad Suparji, saksi Ahmad ahli. Suparji, saksi ahli dari Nikita Mirzani, pengamat hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Mas Suparji, Nah, langsung aja nih, Oke. vonis 4 tahun. 4 tahun, Denda 1 miliar 1 miliar. Dan hakim juga bilang tidak terbukti TPPU. Gimana Mas? Tanggapannya dulu Ya. deh. Pertama, putusan hakim harus dihormati semua pihak. Dan sesuai dengan asas res judicatoir itu, putusan hakim harus dianggap benar. Nah, Selama belum dikoreksi misalnya oleh banding atau kasasi. Nah, dalam konteks ini, bahwa hakim telah mengambil sebuah putusan, terbukti 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang pada pokoknya adalah satu tindak pidana yang dilakukan mengancam orang lain, ya, akan membuka rahasia atau melakukan pencemaran nama baik dengan tujuan mendapatkan sebuah keuntungan. Pemerasan dengan pengancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Yang vonisnya adalah 4 tahun, ancamannya adalah 6 tahun. 6 tahun. Iya. 369 tidak terbukti dan pasal 3 Undang-Undang TPPU juga tidak terbukti. Dengan demikian, hakim mengambil sebuah putusan pada konteks tuntutan jaksa 11 tahun menjadi 4 tahun adalah sebuah langkah yang sesuai dengan bagaimana keyakinan hakim. Karena hakim memiliki keyakinan dalam konteks TPPU tidak terbukti. Karena tidak ada satu tindakan yang kemudian berupa layering, placement, maupun integration. Bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita dalam hal ini misalnya memperoleh satu uang yang dianggap melawan hukum, ya dianggap memeras tadi itu. Terus kemudian pihak yang diminta uang tadi itu, dalam tanda petik diperas, mengirim secara langsung kepada sebuah PT, di mana PT tadi adalah berkaitan dengan soal Nikita tadi membeli sebuah rumah. Dan di situ clear, tidak ada penyamaran namanya. Tidak ada kemudian penyembunyian namanya. Karena pada dasarnya sebuah TPP itu adalah sebuah tahapan orang yang sengaja mengetahui uang itu adalah sebuah hasil kejahatan. Karena hasil sebuah kejahatan, supaya tidak diketahui oleh orang, maka ditransfer, dialihkan, dikirimkan, dibelikan, dihibahkan, dan sebagainya. Tujuannya apa? Menyamarkan atau menyembunyikan. Ada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang TPPU. Di mana pasal 3 itu adalah ada satu mens rea, tujuan menyembunyikan, menyamarkan. Ada aktus seriusnya, mengirimkan, mentransfer, sebagainya, dan tujuannya adalah untuk menyembunyikan, menyamarkan. Sementara di pasal 4-nya adalah dia hanya memfasilitasi terjadinya sebuah tindak pidana pencucian uang. Di pasal 5 adalah penerima pasif dari sebuah TPPU. Dalam kasusnya Nikita Mirzani ini, bahwa tidak bisa dikategorikan sebuah TPPU karena pengirimnya jelas, ya, kepentingannya jelas, dan kemudian alamatnya juga jelas, dan juga namanya itu adalah jelas. Beda konteksnya misalnya, dia dapat uang hasil seperti tindak pidana tadi itu, dikirimkan kepada sebuah PT, terus PT tadi beli rumah, rumahnya adalah mungkin misalnya atas nama orang lain. Nah, disitulah kemudian tidak teridentifikasi sebenarnya siapa pelaku dari tindak pidana pencucian uang tadi. Karena apa? Karena mengalihkan pada orang lain tadi itu. Jadi dalam putusan ini, saya kira apa yang dilakukan oleh hakim sudah sangat tepat gitu ya. Ketika kemudian tidak mengkualifikasi pemenuhan bukti TPPU. Yang menarik adalah
sebetulnya dalam konteks pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu adalah terkait dengan pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE, yaitu pembuktiannya. Pembuktian yang dilakukan dalam kasus ini bersandar kepada transkrip atau maksudnya barang cetakan ya terhadap komunikasi melalui WhatsApp yang kemudian di print out, kemudian ada ahli forensik yang kemudian menganggap itu sebuah kebenaran. Padahal sebetulnya pasal 6 Undang-Undang ITE itu ketika menggunakan alat bukti elektronik itu biasanya harus dihadirkan handphonenya, kemudian percakapannya ini benar atau tidak, dan sebagainya. Ini ya saya kira ada celah untuk kemudian mengajukan banding. Kalau terlepas dari itu semuanya, memang fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa ini kita menerima uang dari Reza Gladys 2 miliar secara tunai, 2 miliar melalui transfer. Dan proses mendapatkannya tadi itu adalah melalui komunikasi WhatsApp tadi itu. Dan di mana pada awalnya ada satu produknya Reza Gladys yang kemudian direview oleh Doktif, yang kemudian Nikita juga ikut-ikutan mereview, yang pada akhirnya Reza Gladys merasa berkepentingan. Jangan sampai berkelanjutan terjadinya review itu yang negatif. Akhirnya berkomunikasi kan melalui Mail, dan pada akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan akan berhenti mereview dengan syarat tadi itu. Nah inilah yang kemudian sebetulnya masih menjadi abu-abu. Ya. Berarti pasal yang menyembunyikan itu tidak terbukti? Tidak terbukti. Tidak terbukti. Ya jadi kan dalam konteks tindak pidana pencucian uang itu harus jelas predikat kremnya, tindak pidana asalnya kan, tindak pidana asalnya ini adalah itu tadi pemerasan ya dengan pengancaman, membuka rahasia dan pencemaran nama baik. Nah itu terbukti di situ. Nah kemudian setelah itu kan kalau menggunakan TPPU hasil dari pengancaman tadi itu disembunyikan atau disamarkan supaya orang tidak diketahui, karena bahwa jangan sampai peredaran uang yang terjadi itu adalah peredaran uang hasil kejahatan. Maka untuk memastikan untuk tidak adanya peredaran uang yang hasil kejahatan itu dilakukanlah dengan konsep TPPU tadi itu. Karena memang banyak sekali sebetulnya kasus-kasus yang kemudian menyebabkan orang tidak bisa mengidentifikasi hasil kejahatannya kemana. Ternyata dibelikan properti, ternyata diatasnamakan orang lain, dan lain sebagainya. Meskipun kemudian itu atas nama orang lain pun tidak serta-merta dianggap sebagai sebuah TPPU. Harus dilihat menserianya apa, niat jahatnya apa gitu. Gitu. Mas Parji, kan dari jaksa kan dituntut awal sudah tahun ya, karena TPPU. Divonis 4 tahun nih. Mas Parji ini hukumannya sudah pas atau emang masih kurang nih Mas? Ya tentunya dari sudut pandang jaksa pasti nggak pas. Dari sudut pandang Nikita mungkin juga tidak pas, karena mungkin harapannya bebas. Tapi dari sudut pandang hakim, mungkin yang pasnya adalah begitu. Nah, apakah kemudian pasnya itu sudut pandangnya apa? Batu ujinya apa? Bahwa memang hakim punya keyakinan ada fakta tentang penerimaan uang tadi itu. Penerimaan uang tadi harus melalui sebuah komunikasi, dan komunikasi melalui WhatsApp tadi ada unsur pemerasan tadi itu, ada unsur pemaksaan, sehingga kemudian hakim berpandangan inilah terbukti 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Tetapi pada sisi yang lain tentunya bagi terdakwa dianggap tidak terbukti. Karena apa? Karena ini sebuah kesepakatan. Bahwa dia minta tolong, bahwa dia berkepentingan supaya direview produknya supaya baik. Jadi menganggap ini tidak ada pemerasan. Ini adalah sebuah kesepakatan perdata, kesepakatan di mana dia meminta untuk kita di sini melakukan prestasi, sebaliknya juga kemudian mendapatkan sebuah kompensasi. Jadi tentunya dari masing-masing pihak memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Bahwa dalam hal ini ibaratnya dalam sebuah pertandingan sepak bola, ini adalah tim yang kalah, ini tim yang menang. Bagi tim yang kalah, melihat waktu itu terasa cepat sekali. Bagi yang menang, waktu itu terasa lama sekali. Karena takut dikejar ketinggalan. Tapi semuanya selesai. Bagaimana hakim memutuskannya itu. Nah ini kan perdebatan antara terdakwa, perdebatan dan JPU selesai ketika sudah ada putusan hakim. Meskipun bisa saja tidak puas dengan putusan tadi itu, mungkin putusan hakim ini penalti atau tidak, mestinya bisa melihat VAR dan sebagainya. Ini bisa melihat banding nanti kan itu. Bisa ada mekanisme tentang itu.